menampilkan film Blue Lagoon: The Awakening. Ya, film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan dua orang cowok cewek yang terdampar di sebuah pulau terpencil di perairan Karibia karena suatu kejadian. Tokoh utama dalam film ini adalah Dean dan Emily yang masing-masing diperankan oleh Brenton Thwaites dan Indiana Evans. Mereka berdua adalah siswa SMA dalam satu sekolah yang sama. Hari itu, guru mereka memberitahukan kalau mereka akan mengerjakan sebuah proyek kemanusiaan yang akan dikerjakan di Kepulauan Karibia. Dan setelah itu, mereka boleh bersenang-senang di sana selama 8 hari lamanya. Para siswa yang mendengar itu tampak antusias. Begitu juga dengan Emily dan gengnya. Mereka tampaknya sudah merencanakan jadwal kegiatan apa saja yang bakal mereka kerjakan selama di sana. Berbeda dengan Dean, dia orangnya penyendiri dan tidak suka bergaul dengan teman sekolahnya. Dan tidak jarang dia dipanggil oleh guru karena sering membuat masalah. Orang tua Emily sangat bersemangat melihat Emily akan berangkat bersama teman-temannya. Sementara itu, Dean malah tidak ingin ikut dan tetap di rumah. Tapi ayahnya memaksanya untuk ikut supaya dia bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Akhirnya, Dean memutuskan untuk ikut bergabung dengan rombongan dan berangkat ke sana. Yang lain pada asik berenang, dia malah cuma ngeliatin orang-orang berenang. Tidak hanya itu, dia juga suka usil saat yang lain fokus mengerjakan proyek yang diberikan sekolah. Sementara Emily didekatin oleh teman sekelasnya yang tampaknya naksir sama dia, yang bernama Stephen. Malam harinya, teman-teman Emily mengajaknya untuk berpesta yang diadakan di atas kapal. Emily awalnya tidak ingin ikut, tapi karena temannya terus memohon, akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Layaknya anak muda yang lainnya, mereka sangat bergembira malam itu karena akan berpesta di atas kapal yang nantinya sambil berlayar. Saat kapal sudah berlayar, Emily izin pada temannya untuk mencari seseorang. Saat mencari-cari, dia melihat Stephen sedang berciuman sama seseorang gadis di sana. Melihat itu, dia tampak risih dan ilfil terhadapnya. Lalu Dean sengaja mengejeknya karena calon pacar Emily sudah punya gandengan. Tak lama setelah itu, muncul patroli air yang ingin mengecek penumpang kapal mereka. Siapa tahu ada yang menggunakan narkoba di sana. Mereka kelihatan panik saat polisi itu mendekati kapal. Emily yang berada di belakang kapal tiba-tiba terjatuh dari kapal karena kesenggol seseorang. Dean yang melihat itu cepat-cepat menolongnya dan ikutan terjun ke laut. Mereka bergegas menaiki perahu karet yang berada di belakang patroli. Lalu Dean memotong talinya. Dia takut kalau polisi itu ikut menangkapnya karena dia membawa barang terlarang. Dean meyakinkan Emily untuk tetap tenang dan akan segera kembali ke hotel. Tapi tampaknya rencana Dean tidak semulus itu. Saat kapal meninggalkan mereka, hujan turun dan badai ikut menyapu mereka menjauh dari kapal. Hari itu adalah hari terakhir para siswa berada di sana dan bersiap untuk kembali pulang. Tapi temannya sadar kalau Emily tidak kembali semalam sambil memberitahukannya pada guru. Sementara itu, Dean dan Emily masih terombang-ambing di lautan di perahu karet. Emily bingung harus bagaimana. Tapi Dean mengatakan kalau semua akan baik-baik saja dan membiarkan perahu mengikuti arus. Saat guru mereka memanggil nama Emily dan Dean untuk absen, tidak ada yang menyahut. Di sini mereka baru sadar kalau Emily dan Dean telah hilang. Semalaman berada di laut, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau di tengah-tengah. Mereka akhirnya bergegas ke sana menggunakan dayung yang ada di perahu. Sang guru telah memanggil polisi setempat untuk menginformasikan kalau ada 2 siswanya telah hilang semalam di kapal. Sementara Dean dan Emily berhasil sampai di pulau tersebut dan cepat-cepat mencari pertolongan di sana. Orang tua Dean dan Emily sudah mendapat kabar kalau anak mereka telah hilang semalam. Mereka meminta pertanggungjawaban pada pihak sekolah karena lalai dalam menjaga para siswanya. Dean dan Emily berharap menemukan seseorang di pulau tersebut, tapi tampaknya mereka sendirian. Saat mereka menjelajahi hutan, mereka melihat ada sebuah air terjun yang dikelilingi bebatuan yang indah. Dean masih sempat-sempatnya meminta Emily untuk memoto tempat itu. Namun Emily marah karena itu bukan waktunya main-main. Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah goa. Dean mengajak Emily untuk sementara tinggal di goa itu. Tapi saat mau masuk ke dalam, banyak kelelawar berterbangan keluar yang membuat mereka jadi ketakutan.
Akhirnya mereka kembali ke pantai. Di sana mereka melihat kalau perahunya sudah hilang, hanya menyisakan pelampung saja. Tapi Dean sempat mengambil suar untuk berjaga-jaga jika ada yang melihatnya nanti. Hari semakin gelap, dan mau gak mau mereka harus bermalam di sana sambil membuat api unggun. Tidak ada sinyal dan tidak ada tempat berteduh. Mereka mau gak mau harus tidur di atas pasir. Paginya, Dean melihat Emily sedang membuat tulisan SOS berjaga-jaga siapa tahu kalau ada yang melihat mereka di sana. Tapi tampaknya Dean sama sekali tidak merasa takut untuk tinggal di pulau terpencil itu. Dia malah berenang dan bersenang-senang di sana. Sementara itu, orang tua Dean terus berkoordinasi dengan guru mereka untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Dean dan Emily terus membuat gubuk untuk berteduh di kala hujan dan malam hari. Emily masih yakin kalau orang tua mereka akan terus mencarinya sampai ketemu. Tapi Dean tampaknya tidak berharap seseorang menemukannya. Hari demi hari mereka semakin mengenal pulau itu. Mereka menemukan sumber makanan yang bisa mereka konsumsi untuk bertahan hidup di pulau. Emily yang awalnya kurang suka pada Dean menjadi lebih simpati padanya. Begitu juga dengan Dean yang biasanya menyendiri, kini lebih bisa menerima kehadiran seseorang di sampingnya. Dean dan Emily sudah hilang selama beberapa hari, dan kini para polisi berhenti melakukan pencarian karena sejauh ini tidak membuahkan hasil. Bahkan ayahnya Dean harus menyewa helikopter namun belum bisa menemukan mereka. Sementara itu, Dean tidak sengaja menemukan bangkai mayat orang berada di pulau tersebut. Emily ketakutan dan ingin pulang ke rumah. Dean kembali membuat Emily tenang dan tiba-tiba dia mencium Emily dengan lembutnya di sana. Ciuman itu ternyata berlangsung lama, yang membuat mereka melakukan permantapan. Paginya, Emily terbangun, tapi Dean tidak berada di sampingnya. Dia mencarinya dan menemukan Dean sedang menggali untuk menguburkan bangkai mayat tadi. Tapi Emily merasa tersinggung karena meninggalkannya begitu saja dan tidak mengajaknya. Dia juga bertanya pada Dean kenapa dia harus menguburkan mayat itu. Dean bilang kalau dia teringat pada ibunya yang meninggal dulu, dan dia nggak sempat ikut pemakamannya. Mendengar itu, Emily akan tetap membantunya, tapi dia tiba-tiba terjatuh yang membuat kakinya terluka. Dean meminta maaf atas sikapnya tadi. Dia berjanji akan melindungi Emily selama berada di pulau tersebut sampai seseorang menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka berbaikan dan akhirnya mandi bareng. Emily semakin bersimpati pada Dean saat dia bercerita tentang ibunya. Dean sebenarnya anak baik. Dia hanya kehilangan sebagian hidupnya karena ibunya telah meninggalkannya. Hubungan mereka semakin erat dan intim selama di pulau. Mandi bareng, main hujan bareng, dan bobok bareng. Sebulan lamanya telah berlalu semenjak hilangnya Dean dan Emily. Para polisi berhenti untuk mencari keberadaan mereka. Tapi teman-temannya tidak berhenti berharap kalau Emily masih hidup. Bahkan orang tua Dean juga sudah merasa pasrah akan keadaan dan meminta ibunya Emily untuk berhenti mencari dan mengikhlaskan kepergian anak mereka. Ibunya Dean akhirnya berhenti mencari dan kembali ke rumah. Di sana dia melihat banyak bunga untuk mengenang Emily. Sementara orang tua mereka khawatir dan pasrah, Dean dan Emily menikmati sisa hidup mereka di pulau tersebut. Mereka saling berjanji jika mereka berhasil keluar nanti, mereka akan terus berhubungan dan saling menjaga. Suatu hari saat mereka berada di dalam hutan, mereka mendengar suara pesawat yang melintas di atas pulau. Dean dengan cepat berlari untuk menembakkan suar, tapi tidak sempat, dan suar itu ternyata hilang. Emily kecewa dengan Dean karena tidak bisa menjaga suar itu. Begitu juga dengan Dean menuduh kalau Emily lah yang menghilangkan suarnya. Emily kesal dan berlutut di pinggir pantai meratapi nasibnya. Esoknya, Dean mencoba untuk mencari sumber makanan lainnya di dalam hutan. Tapi dia mendengar suara seperti macan. Dan benar saja, suara itu berasal dari Black Panther yang mengejarnya. Dean dan Black Panther itu saling kejar-kejaran sampai akhirnya Dean berhasil menghabisinya. Berbulan-bulan sudah mereka lalui berada di pulau. Dan hidup terus berlanjut. Begitu juga dengan teman dan orang tua Dean dan Emily yang sudah mulai meneruskan hidup tanpa kehadiran anak-anak mereka. Meskipun Emily masih punya seorang adik. Saat Dean dan Emily lagi asik rebahan,
tiba-tiba botol dan barang-barang Emily berjatuhan dari atas. Dan ternyata seekor monyet telah mencuri barang-barang mereka, termasuk suarnya. Sampai monyet itu menjatuhkannya. Karena kesal, Emily menembakkan 1 kali suarnya supaya ada yang melihatnya. Dia sebenarnya bosan berada di pulau dan ingin pulang. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara helikopter berada di atas pulau. Dengan cepat mereka menuju pantai dan menembakkan suarnya lagi. Helikopter melihat mereka, dan akhirnya mereka selamat dan berhasil pulang. Di sana mereka sudah ditunggu oleh teman dan keluarga, tapi tampaknya mereka datang hanya untuk Emily. Sedangkan Dean pulang bersama ayahnya. Setelah itu, Dean mencoba mendatangi Emily di rumahnya untuk menemuinya. Emily merasa kalau Dean tidak datang dulu ke sana. Bahkan Emily tidak mau dicium oleh Dean. Emily mengatakan kalau dia akan mengadakan pesta penyambutannya kembali di rumah. Saat hari itu tiba, Dean merasa tidak diperdulikan oleh orang dan hanya Emily. Emily bukanlah orang yang ia kenal selama ini di pulau. Dia cuek padanya dan tidak mau mendekatinya. Suatu malam, Emily mencoba menghubungi Dean, tapi Dean menolak untuk menerima teleponnya. Hari itu ada sebuah pesta yang diadakan. Emily juga berada di sana, tapi dia tidak memiliki pasangan. Lalu, dia melihat Dean berada di luar hujan-hujanan dengan memakai tuxedo keren sambil menunggu Emily menghampirinya. Emily mendatangi Dean di luar sambil Dean memberikan bunga yang pernah ia berikan saat di pulau. Mereka berpelukan, dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Blue Lagoon The Awakening. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.